Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di Indonesia oleh Mas Rofi MPDI. Ini materi untuk anak-anakku kelas 12 semester ke-1. Mari kita awali materi perkembangan Islam di Indonesia dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan baca hamdalah bagi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bilisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga kalinya sebagai wujud kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita membaca sholawat bilisan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkembangan Islam di Indonesia bersama saya Mas Rofi MPD. Indikatornya menjelaskan kapan Islam masuk di Indonesia dan siapa pembawanya. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kegiatan budaya. Menceritakan berapa kerajaan Islam di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, dan Maluku. Kapan Islam masuk di Indonesia dan siapa pembawanya? Ada 3 pendapat. Pertama, pada abad 13 Masehi, pembawanya berasal dari Gujarat, Cambe, India. Ini pendapat dari Snodgrass. Kemudian pendapat yang kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, pembawanya adalah berasal dari Persia atau Iran. Ini pendapat ini menurut Husain Songkro di Ningrat. Kemudian yang ketiga, pada abad ke-7 Masehi atau pertama Hijriah, pembawanya berasal dari Arab Timur Tengah. Ini pendapat dari Hamka. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tokoh Muhammadiyah. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah berasal dari Minangkabau, berasal dari Sumatera Barat. Ini pendapat dari Hamka bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Arab, langsung dari Timur Tengah. Berdasarkan teori tersebut, dapat disebutkan bahwa Islam masuk Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Hijriah dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat. Ini ada 3 bangsa, bangsa Arab. Ini pendapat dari Hamka, bangsa Persia. Ini pendapat dari Husain Songkrodiningrat, dan Gujarat atau India. Itu yang paling terkenal nih, berasal dari Gujarat atau India. Ini dari Snodgrass, peneliti dari luar negeri. Ini peta jalur awal masuknya Islam di Indonesia. Kalau kita lihat dari Timur Tengah, Arab Saudi, kalau lewat utara lewat Baghdad Irak, Persia, Punjab, Gujarat India. Kalau lewat selatan Arab, Hadramaut, Yaman, Persia, langsung Gujarat India, kemudian Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Peta jalur perdagangan kuno melalui Indonesia ini dari Arab, kemudian Yaman, kemudian masuk ke India, kemudian yang garis biru, kemudian masuk ke Malaka atau Indonesia, Selat Malaka.
Proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia ada 4. 1. Melalui jalur perdagangan. 2. Melalui jalur perkawinan. 3. Melalui jalur pengajaran. 4. Melalui jalur kesenian. Proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. 1. Melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 telah melibatkan pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Melalui transportasi laut mereka sampai di daerah pesisir Indonesia. Sambil berdagang mereka berdakwah baik melalui sikap mereka yang menampilkan sikap akhlakul karimah seperti berlaku jujur, sopan, ramah, benar dalam menakar dan menimbang barang dagangannya. Dakwah bilhal maupun secara lisan dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam secara langsung. Dakwah bil lisan. Ini proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua, melalui perkawinan. Di antara pedagang-pedagang tersebut ada yang terus menetap dan mendirikan perkampungan dan sebagian dari mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat dan berkembang. Yang ketiga, melalui pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat dari pondok pesantren, maka para pemuda menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Kemudian, melalui kegiatan kesenian. Seni atau budaya. Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit yang disebarkan oleh para wali atau mubalik. Sebagai contoh, Sunan Kalijogo dikenal sebagai mubalik yang mahir mainkan wayang purwo atau wayang kulit. Kesenian lainnya yang digunakan sebagai sarana Islamisasi adalah sastra, hikayat atau babet, seni bangunan dan seni ukir. Ini peta penyebaran Islam di Indonesia. Samudra Pasai, Aceh Darussalam, kemudian di Cirebon, Jember, Cirebon, Banten, kemudian Makassar, dan sampai Ternate Tiduri. Peta penyebaran Islam di Indonesia dari barat ke timur. Peta kerajaan Islam di Nusantara ada Darussalam, ada Makruyung, Malaka, Cirebon, Demak, kemudian Ternate Tiduri, kemudian ada Bune. Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Sumatera. Mohon maaf. Kerajaan Islam di Nusantara. Di Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Yang kedua, Kerajaan Islam di Jawa ada Kerajaan Demak, Islam Pajang, Islam Mataram, Islam Cirebon, dan Islam Banten. Kemudian Kerajaan Islam di Sulawesi ada Kerajaan Goa, Talo. Kerajaan Islam di Maluku ada Ternate dan Tidore. Tugas nomor 1, sebutkan teori masuknya Islam di Indonesia. 2. Bagaimanakah proses masuknya Islam di Indonesia melalui pernikahan? 3. Bagaimanakah proses masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan? 4. Bagaimanakah masuknya Islam di Indonesia melalui pendidikan? 5. Bagaimanakah masuknya Islam di Indonesia melalui seni atau kebudayaan? Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.